Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Witan Semidu dari kelas D Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Baiklah, sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui apa sih itu demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratria, yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atas suatu bentuk pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. B. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. C. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Yang kedua, dilihat pada dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama, A. Demokrasi liberal, yaitu paham yang demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kepentingan individu atau perseorangan. B. Demokrasi rakyat atau pluraliat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara ini, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. C. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup di bidang politik saja, melainkan juga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip budaya demokrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang ketiga, prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas rule of law. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dan segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, landasan-landasan demokrasi Indonesia. Yang pertama, pembukaan UUD 1945. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi pengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang, kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kedua, batang tubuh UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24, pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terakhir, perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik dapat dipakai dan gantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu, adanya konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang, karena demokrasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik, melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat, berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapatkan halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratis setelah meskipun peraturan perundangan yang perlu digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja umpamanya melarang pembentukan partai politik karena ditanggung dengan undang-undang partai politik dan golongan karya yang hanya mengakui 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tentu saja pemerintah tidak mampu mengambil risiko dengan rakyat sehingga pemerintah membiarkan demokrasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.
Baiklah, itulah penjelasan materi demokrasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.